Halo guys, kembali lagi di channel Yenda. Di video kali ini, Adpin akan mendongeng sebuah film yang bakal membuat rezeki kalian semakin lancar, berjudul In the Lost Land yang dirilis pada tahun ini. Jadi adik-adik dan bapak-bapak, film ini menceritakan tentang runtuhnya peradaban dunia sehingga orang-orang mulai melakukan apapun untuk mendapatkan keinginan mereka. Termasuk seorang ratu yang ingin mendapatkan kekuatan besar. Dan untuk mengabulkannya, sang ratu pun memerintahkan penyihir pergi ke sebuah tempat berbahaya yang dipenuhi makhluk gelap dan musuh tanpa ampun. Masih gimana bang? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan sosok pria berbadan besar dan luka di wajahnya. Pria itu bernama Boyce yang mengatakan di depan kamera kalau ia akan menceritakan tentang sebuah cerita sihir dan penyihir, meskipun endingnya tidak bahagia. And there are no happy endings. The world you know is gone. Scene kemudian menampilkan keadaan bumi yang sudah hancur akibat perang besar. Peradaban ini disebut sebagai Lost Land yang dipenuhi oleh makhluk-makhluk aneh. Pada masa ini, masyarakat di bawah pimpinan Overlord dan orang-orang dipaksa untuk membangun gereja yang amat besar. Selain itu, di Lost Land juga hidup seorang penyihir bernama Grey Ellis. Suatu hari, Grey Ellis digantung oleh penegak hukum bernama Ash dan para pengikut gerejanya. Alasan Ash menghukum Ellis karena ia dianggap lebih dibutuhkan oleh orang-orang dibandingkan berdoa ke gereja. Bagaimana tidak, setiap orang yang ingin rezekinya lancar malah sowan ke Ellis daripada Tuhan mereka. Saat Ellis sedang digantung, Ash dan pengikut lainnya kemudian berjalan pergi, sedang salah satu pria bernama Yaul tetap di tempat untuk mengawasi Ellis. Namun Ellis yang merupakan penyihir segera mengambil kesempatan ini dengan menggunakan kekuatannya untuk memanipulasi pria tersebut agar membebaskannya dengan cara menembak tali yang mengikatnya. Melihat Ellis berhasil kabur, Ash pun langsung membunuh pria tersebut sedangkan Ellis mencoba melarikan diri. Ash dan yang lainnya kemudian mencari keberadaan Ellis, namun Ellis berhasil membunuh satu persatu para pengikut gereja dan hanya menyisakan Ash. Sampai akhirnya, Ellis secara diam-diam muncul di belakang Ash sambil mengancamnya dengan pisau. Tapi di situ jelas terlihat tidak ada ketakutan di mata Ash, sedangkan Ellis lebih memilih untuk menggantung Ash dibanding menggaraknya secara langsung. Ellis kemudian berjalan pergi dengan diiringi sorakan orang-orang yang mendukungnya. Di sisi lain, Boyce yang sedang mengendari kuda tiba-tiba berhenti di bawah runtuhan gedung besar. Di sini Boyce sadar kalau gedung ini telah disusupi oleh para pembaja. Dan benar saja, beberapa pembaja tiba-tiba muncul dari segala arah. Saat salah satu pembaja mau mencuri senjata Boyce, tanpa sadar ternyata ada ular berkepala dua yang menempel di senjata dan langsung mencaplok penyergap tersebut sampai meninggal. Sedangkan para pembaja lain mencoba membunuh Boyce. Tetapi, Boyce yang sudah membeli Windtalker dengan mudah menjatuhkan mereka semua. Kita kembali lagi ke Ellis yang kini berlindung di sebuah menara. Ia lalu mengobrol sebentar dengan wanita buta yang mengenali Ellis karena kebaikannya. Setelah kembali ke tempat berlindungnya, Ellis kemudian dikunjungi oleh seorang ratu bernama Milengi bersama kapten prajuritnya bernama Jerais. Si ratu kemudian mengungkapkan tujuannya ke sini, yaitu ingin Ellis membunuh werewolf pada malam bulan purnama. Dengan begitu, kekuatan werewolf akan berpindah ke Ratu Milengi, sehingga dirinya memiliki power sebagai seorang penguasa. Dan batas waktunya hanya 6 hari dari sekarang.
Saking ngebetnya ingin memiliki kekuatan itu, sang ratu juga tak segan-segan akan membayar Alice dengan perhiasan mewah. Alice pun menerima tawaran itu karena memang Alice tidak pernah menolak apapun yang minta bantuannya. Tetapi untuk mengabulkan permintaan si ratu, Alice harus menyewa seorang pemburu untuk membunuh werewolf tersebut. We'll find you a shapeshifter and bring you what you desire. Gak lama setelah ratu pergi, tiba-tiba Jaehaerys datang lagi tanpa sang ratu untuk meminta permintaan ke Alice, di mana Jaehaerys meminta agar Alice menggagalkan keinginan Ratu Melangi. Karena jika sang ratu memiliki kekuatan tersebut, maka hal buruk akan terjadi. Dan Jaehaerys yakin kalau tindakannya ini terbaik untuk si ratu. Kemudian untuk membayarnya, Jaehaerys pun memberikan jam tangan turun-temurun dari keluarganya yang sangat langka. Alice pun menerima permintaan tersebut karena ia memang tidak pernah menolak permintaan orang lain. Di samping itu, Ratu Melangi ternyata merupakan istri dari The Overlord yang kini terkena stroke dan hanya berbaring di kasur. Hal ini membuat Melangi kesal karena suaminya penyakitan serta sering ngompol di kasur. Gak cuma itu, si Ratu Melangi ini juga ternyata berkelakuan badek, di mana ia diam-diam memiliki hubungan spesial dengan Boyce, di mana keduanya sering berduaan di dalam kastil. Meski sudah diperingati oleh para penjaga kastil, tapi Boyce berani melawan mereka dan bahkan menyemprotkan alkohol ke api sehingga membakar para penjaga. Singkat cerita, saat Boyce sedang di sebuah bar, ia didekati oleh Alice yang ingin menyewanya sebagai pemburu untuk menjalankan misi dari Ratu Melangi. Namun Boyce terlihat tidak tertarik dan hanya ingin berjudi. Untuk menarik perhatiannya, Alice pun ikut bermain kartu melawan Boyce dan dengan teknik Bang Jo, Alice pun berhasil mengalahkan Boyce dengan mudah. Melihat kehebatan Alice, Boyce mulai mau mengobrol dengan Alice yang memintanya untuk menjadi pemandu menuju The Lost Island mencari werewolf. Akan tetapi, Boyce ragu untuk menerima misinya karena di Lost Land terlalu berbahaya. Alice lalu membuat kesepakatan kalau selama perjalanan Alice menjadi beban, maka Boyce bisa meninggalkannya. Boyce kemudian memberitahu bahwa ada werewolf besar di suatu tempat bernama Skull River. Alice pun sadar kalau tempat itu sempat ia lihat di visionnya dan memang ada werewolf alias Roger Skin Basic. Jadi Alice pun berjanji akan membayar Boyce dengan jam tangan yang ia dapatkan dari Jaehaerys jika Boyce mau membawanya ke sana. Di saat yang sama, beberapa orang pengikut gereja datang ke bar untuk memburu Alice. Namun Boyce segera melemparkan ularnya ke arah mereka sehingga membunuh orang-orang tersebut. Bersamaan dengan itu, Ash kemudian tiba dan dengan mudah memotong ular berkepala dua itu menggunakan pisaunya. Sedangkan Alice dan Boyce sudah pergi dari tadi. Sementara itu di gereja, The Patriarch gereja bernama Johan memberikan ceramah kepada orang-orang. Ia juga mengatakan kalau para penyihir dan orang-orang sesat harus diadili. Namun tanpa diketahui kalau ternyata kerumunan orang-orang itu hanya pura-pura berdoa sambil diam-diam menyebarkan catatan untuk melakukan pemberontakan. Bring them to me. Setelah ceramah selesai, terlihat kalau Johan bekerja sama dengan Ash. Johan juga sebenarnya tahu kalau orang-orang berniat untuk memberontak dan beranggapan kalau Alice menjadi simbol dari pemberontakan tersebut. Di saat itu juga anak buah Ash lalu membawa wanita buta ke hadapan mereka, di mana mereka menyiksa wanita itu agar memberitahu tujuan perjalanan Alice sekarang. Karena dipaksa, wong wadon buta itu pun mengatakan kalau sebelumnya Jaehaerys dan Ratu Melangi mengunjungi Alice. Johan pun menyuruh Ash agar cepat-cepat menemukan Alice dan memaksanya agar mengaku karena sudah memanipulasi para pemimpin mereka sebelum nantinya akan dieksekusi. Sementara itu di Lost Land, Alice dan Boyce terlihat sedang beristirahat sejenak. Di situ Boyce mencoba menangkap ular baru, tapi sayang ular itu tidak bisa menggantikan ular kesayangannya yang berkepala dua. Kemudian saat Alice sedang tertidur, Boyce mengangkat pedangnya di hadapan Alice, tapi Alice langsung garcep menghentikannya. Ternyata Boyce tidak berniat membunuh Alice, melainkan ingin membunuh undur-undur beracun yang mau menyengat Alice.
Singkat cerita, keduanya lalu melanjutkan perjalanan dan berhasil sampai di pos perdagangan yang dikelola oleh pacar Boyce, yaitu Mara dan adiknya bernama Ross. You look soft. Welcome. Sambil menunggu wedang jahe buatan Mara, Boyce dan Alice pun membicarakan tentang perjalanannya, di mana Alice ingin lebih cepat untuk sampai di Skull River. Boyce yang paham tentang Lost Land pun akhirnya memutuskan untuk mengambil jalan pintas, meskipun jalan itu sangat berbahaya. Di keesokan harinya, Alice dan Boyce berpamitan kepada Ross sebelum akhirnya pergi ke arah sana. Di tempat lain, Ace dan semua prajuritnya memulai pencarian Alice menggunakan kereta api. Sedang Ratu Melangi pergi menemui Johan. Di situ Ratu marah-marah karena Johan mengizinkan orang lain menggunakan kereta api tanpa sepengetahuannya. Ditambah lagi, Johan juga mengirim seluruh prajurit pergi dan meninggalkan kota dalam kondisi yang berbahaya. Namun, Johan malah membalikkan perkataan si Ratu dengan mengatakan kalau Ratu juga melakukan pengkhianatan, yaitu selingkuh dari Overlord. Tetapi sang Ratu menyangkalnya dan mengatakan kalau itu hanyalah berita bohong. Do not question me. Selang tak lama, Ace serta yang lain entah bagaimana telah berhasil menangkap Ross dan Mara. Mereka melakukan penyiksaan sampai mereka mengatakan keberadaan Boyce dan Alice. Awalnya mereka tetap bungkam, tapi saat wajah Ross diselumut menggunakan besi panas, Mara pun langsung memberitahu kalau Alice dan Boyce akan pergi ke Skull River. Meskipun Mara sudah memberitahu hal itu, tapi Ace tetap membunuh Ross dan bahkan membakar rumah mereka. Di keesokan harinya, tepatnya 3 hari sebelum bulan purnama, Alice dan Boyce tiba di sebuah tempat bernama The Reef. Mereka masuk ke sebuah bangunan tua di mana terdapat kereta gantung yang dikelola oleh teman Boyce bernama Bagong. Boyce lalu mencari Bagong yang mau mengantar mereka dengan imbalan uang. Namun sayang, Boyce menemukan Pak Bagong sudah digantung. Tapi anehnya tubuh Pak Bagong terlihat seperti dibunuh. Dan benar saja, saat keduanya metu kading ruangan, Ace beserta prajuritnya ternyata sudah ada di sini lebih dulu dan Ace lah yang membunuh Pak Bagong. Mereka juga menggunakan penutup mata agar kekuatan sihir Alice tidak bisa mempengaruhi mereka. Ace kemudian meminta Boyce agar menyerahkan Alice. Dengan begitu ia akan membiarkan Boyce pergi. Tapi tentu saja Boyce menolak. Mengetahui hal itu, Ace pun menunjukkan Mara yang diikat di depan gerbong kereta dan tanpa basa-basi, ia langsung menembak Mara sampai meninggal. Melihat kekejian Ace yang merupakan tokoh agama Tapi Badung, Boyce pun marah-marah sehingga terjadilah tembak-menembak antara mereka. Saat Boyce berhasil membunuh beberapa prajurit lain muncul dari dalam kereta dan jumlahnya sangat banyak. Alhasil, Alice dan Boyce pun memilih melarikan diri menggunakan kereta gantung. Akan tetapi, beberapa prajurit masih saja mengejar mereka sampai masuk ke dalam kereta gantung. Sehingga pertarungan antara mereka pun kembali terjadi di atas kereta gantung. Melihat para prajuritnya pada kalah dan wawah, Ace pun menyuruh salah satu prajurit agar memotong kabelnya. Alhasil kereta itu pun miring ke satu sisi. Tapi Ace juga menembak kabel lainnya sehingga membuat kereta gantung jatuh menabrak sisi jurang. Alice dan Boyce lalu segera memanjat tebing sebelum akhirnya kereta gantung itu benar-benar terjatuh. Sementara di sisi tebing lain, Ace kembali melepaskan tembakan sehingga mengenai bahu Boyce. Dan saat Ace ingin menembak lagi, Alice menggunakan kekuatannya untuk mengganggu pandangan Ace, sehingga Alice dan Boyce akhirnya berhasil melarikan diri. Keduanya kemudian bermalam di suatu tempat, di mana Alice mengobati luka tembakan Boyce dan mendondomi luka tembak tersebut. Setelah itu, Boyce mulai kepikiran tentang teman-temannya yang sudah dibunuh oleh Ace dan bersumpah untuk membalaskan dendam kepada Ace. Ross was a good man. I'm gonna kill him for what they did. I'm sorry. Di sisi lain, Ratu Melangi mendapati kalau dirinya hamil anak Boyce.
Namun ia pura-pura kalau itu adalah anak Overlord agar nantinya anaknya menjadi pewaris. Dan karena Melangi kini sudah memiliki pewaris tahta, jadi ia pun tak membutuhkan Overlord lagi dan akhirnya membumbun Overlord dengan cara membekapnya menggunakan bantal. Sementara itu di pagi harinya, Alice dan Boyce mencapai Shadow Bend, yaitu area yang dipenuhi iblis saat malam hari. Tapi di waktu yang sama, mereka mendengar suara kereta es datang. Jadi mau tak mau mereka pun tetap tinggal di tempat tersebut. Keduanya lalu bersembunyi di dalam menara dan mulai menuangkan bensin secara melingkar sebagai penghalang bagi iblis. Saat hari mulai gelap, lampu tiba-tiba menyala yang artinya para iblis akan segera datang. Dan benar saja, beberapa iblis mulai bermunculan untuk menyerang Boyce dan Alice. Boyce lalu melemparkan korek api ke bensin yang sudah mengelilingi mereka, sehingga terciptalah lingkaran api yang mengelilingi keduanya. Tetapi iblis-iblis itu lebih pintar karena menggunakan lempengan logam untuk menutupi api dan dijadikan sebagai jembatan menuju ke mereka. Boyce kemudian mencoba menyerang makhluk itu, sedang Alice melemparkan senjatanya ke tangki gas sehingga menyebabkan ledakan besar dan menarik perhatian Raja Iblis. Alhasil, Raja Iblis dan ante-antenya melompat dari dur dan menyerang kedua manusia tersebut. Si Raja Iblis lalu menangkap Alice. Namun, di detik ini, Alice langsung menggunakan sihirnya untuk membuat Raja Iblis mundur bersama ante-antenya. Tak hanya itu saja, Alice juga menggunakan kekuatan ilusinya untuk menyemburkan api dari tangannya, sehingga membuat api semakin besar dan menjadi tornado api besar yang membakar semua iblis termasuk Raja Iblis. Setelah berhasil mengalahkan para iblis, Boyce mengaku kalau dirinya tidak bisa merasakan api buatan Alice. Alice pun menjelaskan kalau api itu hanyalah ilusi saja untuk membuat iblis mengira mereka terbakar dan mati karena efek placebo. Alice juga mengatakan kalau dulu di sini ada harta karun besar yang penuh dengan kekuatan. Sampai akhirnya ada seorang pria yang menyewa Alice untuk membantu menemukan harta karun tersebut. Namun ternyata tempat ini sangatlah beracun sehingga mengubah pria itu beserta anak buahnya menjadi iblis yang mereka temui barusan. Di keesokan harinya, Johan mengumumkan kepada orang-orang kalau Overlord telah meninggal akibat keleletan neker, serta mengumumkan bahwa sang ratu sedang hamil di mana bayi itu nantinya akan menjadi penguasa yang baru. Johan lalu menghadap ke ratu untuk memberinya hormat dan berjanji akan menjadi penasehat yang baik. Thank you. You are too kind. I hope that will never change. Always. Setelah penobatan selesai, si ratu membuat rencana dan menjalin hubungan dengan Jerais untuk memanipulasinya, dengan harapan bisa menggunakan pasukan Jerais untuk tujuan pribadinya. Di sisi lain, Boyce serta Alice tiba di Fairfleet, yang artinya mereka akan sampai di Skull River nanti besok. Dikarenakan terlalu berbahaya untuk melawan Beowulf, Alice pun membayar Boyce untuk menyuruhnya pergi. Akan tetapi Boyce menolak dan ingin tetap membantu Alice sampai tugasnya selesai. I don't care. Di pagi harinya, Boyce dan Alice terlihat melewati terowongan sampai akhirnya keduanya mendengar kereta es sedang menuju ke arah mereka. Dikarenakan mereka tidak bisa kabur lebih cepat dari kereta, keduanya pun segera membuat rencana. Di mana Alice berdiri di rel sambil menunggu kereta mulai mendekat. Dan saat kereta sudah mendekat, Alice berlari menyusuri rel kereta, sedangkan Es terlihat kegirangan karena berpikir ia akan segera membunuh si penyihir. Namun di detik itu juga, Es baru sadar kalau itu hanyalah jebakan karena di ujung relnya terputus dan terdapat jurang yang sangat dalam. Meskipun Es dan anak buahnya mencoba untuk mengerem keretanya, tapi mereka terlambat sehingga kereta itu pun terjun bebas ke jurang lalu meledak selebeo. Sementara Alice berhasil diselamatkan oleh Boyce yang berada di bawah relnya. Johan yang mengetahui kejadian ini pun berusaha merebut tahta sendiri dengan mengumpulkan para prajurit. Namun Jerais beserta pasukannya tiba-tiba mengepung Johan dan tak ragu membunuh Johan.
Alhasil, kini hanya Ratu Melangilah satu-satunya yang memimpin di wilayah tersebut. Sementara itu, Alice dan Boyce akhirnya tiba di Skull River, sebuah area yang dipenuhi tulang-tulang korban werewolf. Keduanya lalu mencari di sebuah bangunan tua dan menemukan tanda-tanda adanya orang yang tinggal di sana. Tetapi mereka tak menemukan siapapun di sana, dan tenda itu telah ditinggalkan selama 2 minggu. Menyadari werewolf tak ada, Boyce pun menyuruh Alice agar pulang. Namun Alice tetap ingin mencari werewolf dan menyelesaikan misinya. Kemudian saat malam tiba, Alice menggunakan cincin-cincin perak di seluruh jarinya dan pergi keluar. Boyce pun mencoba menghentikannya, tetapi bulan purnama muncul dan menyebabkan Boyce meringuk kesakitan. Ternyata selama ini Boyce lah werewolf yang mereka cari-cari. Meskipun begitu, Alice sebenarnya sudah mengetahui hal itu sejak awal. Selang tak lama, tubuh Boyce mulai membesar dan berubah sepenuhnya menjadi Roger Skin Basic. Alice lalu melemparkan jam tangan ke arahnya sebelum akhirnya ia melawan Roger menggunakan cincin peraknya yang kini menjadi cakar. Tetapi Roger yang sudah membeli Endless Battle jelas lebih kuat dan dengan mudah melempar Alice. Alice kemudian menggunakan kekuatannya untuk menciptakan ilusi dan mengirim sosok burung gagak besar untuk menyerangnya. Saat Roger melompat untuk menyerang burung gagak itu, ilusi itu berakhir dan ternyata yang menyerang Roger adalah Alice yang menusuk Roger menggunakan cakar peraknya. Boyce mencoba melawan balik, namun ia kini terlalu lemah dan akhirnya Alice pun berhasil menjatuhkannya setelah beberapa kali cakaran. Alice lalu bersiap untuk menyerang Roger secara fatal dan melayangkan pukulan terakhirnya. Tak lama kemudian, Boyce terbangun dan kembali ke tubuh manusianya yang penuh bekas luka. Alice lalu memberinya air dan menyuruhnya untuk beristirahat. Tapi saat Boyce kembali terbangun, ia malah mendapati tubuhnya sudah dirantai. Di sini Boyce merasa bingung karena senjata perak sebenarnya tidak mempan ke tubuhnya. Alice pun mengungkapkan bahwa sebelumnya saat Alice mengobati luka tembakan Boyce, ia diam-diam menyembunyikan perak di bawah kulit Boyce dan menjahitnya, di mana perak itu meracuni Boyce dan membuatnya rentan terhadap senjata perak. Saat Alice bersiap untuk membunuhnya, Boyce berkata kalau ia punya permintaan terakhir. Sedangkan Alice sudah dikutuk untuk tidak menolak permintaan siapapun. Alhasil Alice pun mendengarkan permintaan Boyce, di mana Boyce ini ingin mereka terus bersama dan berburu bersama untuk saling melengkapi. Karena Alice juga sakne dengan Boyce, ia pun setuju, tapi meskipun begitu Alice masih harus menyelesaikan misinya. Di saat itu juga awan bergerak dan kembali menampilkan bulan purnama yang mengakibatkan Boyce kembali berubah menjadi Roger. Alice kemudian terpaksa mulai membelah dada Roger dan mengulitinya. Di keesokan harinya, Alice meletakkan jam di makam Boyce dan pergi sambil membawa kulit Roger. Singkat cerita, saat Alice mulai memasuki kota, orang-orang mulai meneriakkan namanya. Alice kemudian memberikan kulit Roger itu ke Jaehaerys dan mengatakan kalau misi yang diberikan sang ratu sudah ia selesaikan. Namun Jaehaerys komplain karena Alice gagal dalam misi yang diberikannya. Jadi Alice pun menjelaskan kalau ia sudah membunuh pacar si ratu dan kini Jaehaerys bisa memiliki sang ratu sepenuhnya. Karena itulah keinginan Jaehaerys yang sebenarnya. Jaehaerys kemudian menemui Ratu Melangi dan menyerahkan kulit Roger tersebut. Namun, Ratu Melangi malah menangis histeria karena sadar kalau kulit itu milik Boyce yang sudah mati. Sedang tujuan Ratu ingin memiliki kekuatan seperti Roger karena ia ingin hidup lebih bersama, hidup terus hidup bersama Boyce. Melihat sang Ratu histeria, Jaehaerys pun mengeklaim kalau Boyce tidak baik untuk si Ratu. Hal ini pun membuat sang Ratu menyadari kalau Jaehaerys lah yang meminta agar Boyce dibunuh.
Ratu Melange lalu mengambil jepit rambutnya dan menusuk leher Jerais sampai meninggal. Kehancuran sang ratu tentunya dimanfaatkan oleh para orang-orang yang mulai memberontak. Mereka lalu menerobos masuk istana dan membunuh semua penjaga hingga terjadilah kerusuhan besar. Kemudian saat matahari terbit, mereka membakar kulit werewolf itu sampai habis, di mana abu dari kulit itu lalu terbang ke makam Boyce dan membuat makamnya bergerak. Beberapa waktu kemudian, Boyce tiba-tiba hidup kembali dan menemui Alice dengan niatan untuk membunuhnya. Tapi Alice selama ini tahu kalau Boyce adalah selingkuhan sang ratu. Jadi Alice merancang keseluruhan rencana itu sehingga orang-orang yang ditindas bisa memberontak dan akhirnya bisa mengalahkan para penindas mereka sendiri. Sedang Boyce akan tetap selamat pada harinya. Boyce lalu mencoba untuk tetap membunuh Alice, tetapi senjata yang digunakannya rusak. Alhasil, ia menyerang Alice menggunakan pisau, namun Alice juga melakukan hal yang sama, sehingga saling menodongkan pisau masing-masing. Di momen inilah Alice mengingatkan Boyce kalau ini adalah permintaan Boyce, di mana keduanya terus bersama-sama. Jadi, Boyce pun melupakan semua yang sudah terjadi dan keduanya mulai ngebolang bersama-sama dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film In the Lost Land. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.